والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين رب اهدم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيارة المختارين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar senantiasa hidup kita terbimbing diridhoinya dan diselamatkan dari dunia hingga akhirat nanti. Dan terlebih dahulu marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat serta inayah atau pertolongannya. Kita dapat melaksanakan Idul Adha dengan salat Id yang penuh dengan kekhusyukan dan penuh dengan ketawadhuan, serta insyaallah sejak hari ini hingga 3 hari ke belakang 4 hari kita dalam suasana Idul Adha yang sungguh penuh kebahagiaan. Hal ini dapat kita rasakan betapa sepinya ketika mengingat 2 tahun yang lalu Allah telah menguji kita dengan pandemi COVID-19. Maka patutlah senantiasa kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kautsar sebagaimana yang telah khatib baca tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh saya telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Apakah permintaan Allah, perintah Allah kepada kita? Yang pertama adalah fasholli lirabbika, hendaklah melaksanakan sholat semata-mata karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah sebagai wujud telah banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka menjalin hubungan kepada Allah, hubungan vertikal, dan berkurban hubungan horizontal. Kedua hubungan ini senantiasa adalah kita seimbangkan
karena inilah yang akan membawa kemuliaan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Ketika kita berada di bulan Dzulhijjah, di saat-saat hari bahagia seperti ini, terbayang dalam pikiran kita betapa agung dan mulianya umat Islam yang telah begitu menyerahkan dirinya kepada Allah dengan penuh ketakwaan, keikhlasan dan kesabaran dan pengorbanan yang maha dahsyat. Sebagaimana drama sosial yang maha dahsyat dalam kehidupan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan juga putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Tiga tokoh sentral inilah yang menjadi bagian monumental untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita hingga yaumul qiyamah nanti. Mari kita renungkan betapa dahsyatnya pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim diterangkan dalam kitab Durratun Nasikin, apa yang dia perbuat pernah menggemparkan makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nabiullah Ibrahim berkorban dengan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Apa yang telah diperbuat Nabiullah Ibrahim ini sangat heran makhluk Allah yang ada di langit dan juga di bumi. Kemudian bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sungguh luar biasa apa yang telah engkau perbuat." Nabiullah Ibrahim menjawab, "Ini semuanya adalah anugerah Allah yang sudah sepatutnya saya mensyukuri dengan mengorbankan apa yang aku miliki. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkanku seorang anak dan beliau pun memintanya untuk dikorbankan, aku pun rela untuk mengorbankannya." Kenapa demikian? Karena Nabiullah Ibrahim sudah di usia senja, belum dianugerahi seorang anak. Ketika menikah dengan Siti Hajar, maka lahirlah seorang anak, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Tiba waktunya ketika Nabiullah Ibrahim dengan anaknya yang anaknya sudah sanggup diajak untuk berpikir, maka datanglah mimpi di malam hari, di malam tanggal 8 Dzulhijjah. Dalam mimpi tersebut Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk memenuhi nazarnya, janjinya, yaitu menyembelih putranya. Berpikirlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka inilah yang disebut dengan tarwiyah. Berpikir, benarkah ini perintah Allah atau mimpi karena godaan iblis, godaan setan? Nabiullah Ibrahim terus berpikir hingga pada malam berikutnya, malam yang ke-9, Nabiullah Ibrahim bermimpi lagi, hendaklah menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Barulah Nabiullah Ibrahim mengerti dan yakin ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan Arafah, yang artinya mengerti, punya keyakinan. Dan pada malam yang ke-10 diperintahkan agar segera dilakukan penyembelihan terhadap putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka disebut dengan hari Nahar. Dan di hari itu Nabiullah Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah, maka berdiskusilah dengan istrinya Siti Hajar. Siti Hajar diminta, "Wahai istriku, hendaklah engkau mandikan putraku tersayang ini. Berilah pakaian yang terbagus yang dia punya. Berilah harum-haruman, karena aku hendak menghadap kepada Zat yang maha mulia." Dituruti apa yang dikehendaki Nabiullah Ibrahim. Maka setelah selesai, Nabiullah Ibrahim mengambil tali dan mengasah parang. Berangkatlah di tempat yang sekarang dikenal dengan istilah Mina. Sampailah di situ, mulailah niat yang baik mulai ditancapkan dan kalau dilaksanakan, iblis terus tidak henti-hentinya menggoda dan menggoda. Datanglah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam jika itu, "Wahai Ibrahim, tidakkah engkau menyaksikan betapa agung dan mulianya akhlak putramu, dan betapa tampannya menatap wajahnya dan begitu tegap badannya? Apakah engkau akan menyembelihnya?"
itulah yang Allah perintahkan kepadaku, maka aku pun akan melaksanakan. Tidak sanggup menggoda Nabiullah Ibrahim, pergilah iblis laknatullah ini kepada Siti Hajar. Sampai di tempatnya Siti Hajar, mulailah berucap, wahai Siti Hajar, kenapa engkau duduk nyantai dengan enaknya? Tidakkah engkau bersedih? Memangnya kenapa wahai iblis? Bukankah engkau tahu suamimu bersama anakmu pergi di suatu tempat? Memangnya ada apa di suatu tempat tersebut? Katanya dia hendak menyembelih anaknya Ismail. Nabi Siti Hajar menjawab, wahai iblis, tidak mungkin seorang nabi diperintah sesuatu yang tidak benar. Tapi itulah katanya perintah dari Tuhannya. Kalaulah itu memang perintah Allah, jangankan anakku, aku pun rela menjadi tebusannya. Begitu kuatnya teguhnya seorang ibu yang baru mempunyai seorang anak laki-laki yang senang-senangnya di usia sekitar 8-12 tahun. Putus asa iblis kemudian tidak lagi berhenti untuk menggoda. Datanglah kepada Ismail alaihissalam. Kembali lagi di Mina dan menanya kepada Ismail alaihissalam, wahai Ismail, tidakkah engkau merasa bersedih? Memangnya kenapa iblis? Kenapa engkau lompat sana lompat sini, lari ke sana dan kemari? Sebentar lagi ayahmu akan menyembelihmu. Dijawab, kalaulah ini memang perintah Allah, hai iblis, aku rela untuk melaksanakan demi perintah Allah dan demi berbakti kepada orang tuaku. Iblis mau berucap lagi, langsunglah dilempar. Maka kenalah lemparan yang pertama hingga pecah mata iblis tersebut. Lari kepada yang berikutnya sampai ke berikutnya yang ketiga, yang dikenal dengan istilah Jumratul Ula, Jumratul Thani, dan Jumratul Aqabah, yang sekarang diabadikan dengan melempar jumroh bagi saudara-saudara kita yang bisa mendapatkan kesempatan, kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Ketika terjadi prosesi penyembelihan, Nabiullah Ibrahim sebelumnya sudah bertanya kepada putranya, wahai putraku, di dalam mimpi aku telah menyembelihmu, bagaimanakah pendapatmu? Wahai ayahku, kalaulah itu perintah Allah, hendaklah engkau laksanakan. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai hambanya yang sabar. Mulailah yakin Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah. Ternyata Allah mengabulkan apa yang menjadi doanya sepanjang hidupnya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Inilah doa yang sepatutnya kita ikuti dan kita contoh. Mungkin di antara kita menghendaki generasi yang soleh, tirulah doa Nabiullah Ibrahim. Atau di antara kita kesulitan punya keturunan, amalkanlah doa Nabiullah Ibrahim. Insya Allah Allah ijabah. Maka benarlah Allah menganugerahkan seorang anak yang soleh. Ketika hendak disembelih, dalam proses penyembelihan, Nabiullah Ismail alaihissalam berpesan pada ayahnya, wahai ayahanda, ketika engkau hendak menyembelihku, maka ikatlah tangan dan kakiku. Saya khawatir ketika aku meronta, engkau akan timbul belas kasihan sehingga kehilangan kekhusukanmu untuk takwa kepada Allah. Kemudian angkatlah kainmu sehingga tidak ada darah yang menetes, yang nyiprat ke kainmu, dan hingga engkau bersedih dan kurang juga kebaktianku kepada Allah SWT. Dan tolong sampaikanlah salam saya kepada ibunda. Hendaklah bersabar dan janganlah memasukkan anak seusia saya ke dalam rumahnya. Itulah pesan Nabiullah Ismail alaihissalam. Mulailah prosesi penyembelihan dilaksanakan. Pesan Nabi Ismail, hendaklah wahai ayahku, ketika engkau hendak menyembelihku, maka telungkupkanlah wajahku ke arah tanah, sehingga engkau tidak menyaksikan bagaimana engkau menyembelih dan menatap wajahku. Dengan mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah, mulailah
dengan parang yang telah ditajamkan oleh Nabiullah Ibrahim, maka diayunkanlah parang ini sekuat-kuatnya ke leher Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika diayunkan ini, Allah memanggil makhluknya yang ada di langit, wahai para malaikat, saksikanlah betapa dahsyatnya ketakwaan hambaku di bumi. Saksikanlah, saksikanlah. Diayunkan, ternyata tidak mempan. Nabiullah Ismail menatap pada ayahnya, wahai ayahku, kenapa parang engkau bisa tidak mempan? Mungkin masih ada di dalam hatimu rasa sayangmu kepadaku, sehingga tidak sepenuhnya keikhlasanmu kepada Allah engkau curahkan. Diulangilah, diayunkan pisau yang sangat tajam ini ke lehernya terus menerus, namun tetap tidak mempan. Perang ditatap Nabiullah Ibrahim, kemudian dibelahkan kepada batu yang ada di sampingnya. Batu pun pecah, terbelah menjadi dua. Nabiullah Ibrahim berkata kepada pisau ini, wahai pisau, batu yang sedemikian keras sanggup engkau membelahnya dan memecahnya, tapi kenapa daging yang lembut dari leher anakku tidak sanggup engkau untuk melukainya? Wahai Ibrahim, bagaimana aku harus menuruti perintahmu sementara Allah menahanku untuk tidak melukainya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk datang membawa seekor domba yang kisahnya inilah kurban dari Habil yang penuh keikhlasan yang terjadi pada zaman Nabi Adam yang diterima. Maka kurban inilah seekor domba dibawa ke hadapan Nabi Ibrahim sebagai penggantinya Ismail alaihissalam. Bertakbirlah malaikat ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambut Nabiullah Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabiullah Ismail pun menyambutnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah rangkaian kalimat takbir yang diabadikan hingga sekarang ini menjadi untaian kalimat yang sangat indah yang terus kita amalkan di setiap Idul Adha maupun Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Apakah makna yang terkandung di dalam peristiwa yang maha dahsyat tersebut? Yang pertama, marilah ketika kita hidup ini merupakan ujian dari Allah, maka hendaklah kita rela untuk mengorbankan apa yang kita punyai demi kebaikan kita, demi ketaatan kita kepada Allah, kebaikan kita dan masyarakat sekitarnya. Inilah mana kurban. Daging kurban yang tersembelih adalah sangat luar biasa nilai kebaikannya untuk di sekitar kita, terutama kaum fakir dan miskin, yang sangat berarti bagi mereka untuk mengupgrade, untuk berbaikan gizi di antara mereka. Demikian juga bagian yang sunnah untuk kita konsumsi. Itulah makanya disunahkan ketika sebelum berangkat melaksanakan sholat, disunahkan kita berpuasa. Dan ketika balik dari sholat ini, maka baru kita disunahkan untuk makan, membatalkan puasa kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat rahimakumullah. Bagaimanakah nilai korban? Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahadil adaki? Qala sunnati abikum Ibrahim. Qalu malana minha ya Rasulullah, fi kulli sya'ratin hasanatun. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu berkorban? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunnah dari ayahmu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu apa ya Rasulullah untuk kami? Fi kulli sya'ratin hasanatun. Di setiap bulu-bulunya adalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan yang insya Allah menjadi tunggangan dan menolong kita di hari akhir nanti. Itulah makanya ketika kita berkorban, diharuskan untuk memilih korban yang terbaik, yang tidak cacat dan juga berdaging.
Untuk itu marilah di setiap kesempatan, di setiap tahun ini adalah ibadah sunnah tahunan, hendak kita melaksanakan kurban untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ada juga suatu kewajiban bagi kita yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Apakah makna di dalam ibadah haji? Adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yaitu sebagai wujud persatuan dan kesatuan umat Islam seluruh dunia. Suatu bentuk konferensi yang maha akbar di seluruh dunia dengan berbagai macam model warna kulit. Demikian juga untuk membebaskan diri kita dari perbedaan status sosial, sama saja di sana dengan pakaian ihram, tidak memandang itu kaya miskin, berpangkat dan perguruan tinggi maupun rakyat semata. Semuanya sama di hadapan Allah. Hanya ketakwaan itulah yang membedakan di antara mereka. Dan juga sebagai bagian untuk menunjukkan betapa dahsyat dan syiarnya kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah suatu ajaran yang tidak pernah ada dari seluruh agama-agama di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika tokoh yang ada dalam drama sosial kehidupan tersebut, marilah kita merenung Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang patut ditiru oleh ayah-ayah masa sekarang. Selain seorang nabi yang begitu dahsyat keikhlasannya berkorban pada Allah, bukan harta, benda, dan waktunya, bahkan anak tersayangnya pun rela dikorbankan untuk memenuhi perintah Allah. Dan tidak pernah egois ketika hendak melaksanakan, mereka selalu berdiskusi kepada istrinya, pun demikian juga minta pendapat pada anak-anaknya. Tidak mentang-mentang sebagai seorang kepala rumah tangga sesuka hatinya melaksanakan apa yang dia kehendaki. Dengan penuh tanggung jawab mendidik istri dan anaknya sehingga semuanya berjalan di rel yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Pun demikian juga kalau kita saksikan Siti Hajar, seorang istri yang sangat taat, tunduk dan patuh kepada suaminya, yang patut dicontoh oleh ibu-ibu masa sekarang. Begitu dahsyatnya kerelaannya, bahkan rela untuk bersabar karena ditinggal suaminya memenuhi perintah Allah. Bahkan di tempat yang sangat menyedihkan di gurun Syahara. Bahkan ketika kesedihan ini pernah memuncak, ketika bersama putranya Ismail, di situ dia ada Nabiullah Ibrahim tetap berjuang sehingga mendapatkan air yang diinginkannya. Itulah sumur Zam-Zam. Kemudian bagaimanakah teladan Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang sangat luar biasa, keikhlasannya berbakti kepada kedua orang tuanya dan rela untuk dikurbankan demi ketaatannya pada Allah. Inilah yang patut kita berjuang. Bagaimanakah mendidik anak-anak kita sehingga mereka sanggup untuk membaktikan dirinya, untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan juga keikhlasannya berjuang dan rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Beberapa untaian yang Nabiullah Ibrahim dalam uraian doa dan doa Allah abadikan dalam Al-Quran, yang sudah semestinya kita laksanakan dan kita contoh. Nabiullah Ibrahim dalam ungkapan doanya diabadikan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35, Rabbi ju'al hadal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Inilah Nabiullah Ibrahim yang artinya, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Nabiullah Ibrahim, seorang nabi yang menyontohkan kecintaannya kepada tanah air, mendoakan negerinya agar aman dan damai, serta tetap istiqomah menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dalam surah Ibrahim juga ayat yang ke-40, Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku,
Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan, kami perkenankanlah doa kami. Nabiullah Ibrahim, seorang nabi tetap memohon pada Allah agar dikuatkan istiqomah mendirikan sholat. Ini yang patut kita contoh dan terapkan kita dalam rumah tangga kita. Hendaklah jangan bosan-bosan untuk mengajak keluarga kita, anak-anak dan istri kita untuk mendirikan sholat. Dan sportivitas kita pun hendaklah mencontohkan dengan sholat yang benar. Karena sholat inilah menjadi pintu kebaikan dan kebaikan. As-salatu miftahul khair. Sholat adalah kunci kebaikan dan kebaikan. Demikianlah sabda Rasulullah SAW. Maka ketika kita hendak mendapatkan kebaikan, maka jagalah sholat. Lapangkanlah waktu untuk Allah, maka Allah akan melapangkan segala-galanya demi kita. Janganlah engkau sempitkan, janganlah kita sempitkan waktu untuk Allah, sehingga yang terjadi kalau itu kita laksanakan, maka Allah akan menyempitkan kehidupan kita. Sempit alam pikiran dan hati kita, sempit juga rezeki kita. Bertumpuk persoalan satu dan persoalan berikutnya. Kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa dalam ayat yang ke-41 dalam surah Ibrahim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa Nabiullah Ibrahim memohonkan ampun pada Allah atas dirinya, kedua orang tuanya, dan orang-orang yang beriman, sehingga terampuninya di hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Inilah dasar dan contoh kenapa kita berdoa bersama-sama dalam sebuah majelis dengan kita, karena Nabiullah Ibrahim pun pernah mencontohkan, mendoakan dirinya, orangnya, dan orang-orang yang beriman. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idinal fa'iyyinal aminin wa adkhalana wa iyyakum bi ibadis sholihin wa qurbihi wa rabbana khairul Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa zuhurina wa maulana Muhammad waj'alna min khayri ummatihi wa min a'li sab'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzal ahya wa qarar. Ahmadu subhanahu an khalaq wa sawar wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan tathaqalu bihal mizanu fil mahsyar wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mab'utsa ila aswadil wa ahmar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin bi syarafil afkhar. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadar wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qatiman wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi sahibil wajhil anwar wa radallahu an kulli sahabati ajmain wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa asli jami'al wuladil muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أنزل علينا رزقا حلالا طيبا واسعا وبركة ببركة يوم العيد الأضحى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم